Di sini ada pertanyaan. Bismillah, Ustadz, bagaimana dengan percaya kepada ramalan cuaca? Apakah ini termasuk kesyirikan? Karena ada kasus seorang pedagang malas berjualan karena hujan. Perlu diketahui beberapa hal sebelum kita menjawab pertanyaan di atas secara rinci. Yang pertama, bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tiada yang mengetahui perkara gaib di langit, yang di langit dan yang di bumi kecuali Allah, dan mereka sendiri tidak mengetahui kapan akan dibangkitkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jin, "Wa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul." Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib, tiada yang mengetahui kecualinya. Allah tidak akan menyingkapnya kecuali kepada para rasulnya, para malaikat dan para rasul, karena wahyu dari Allah. Oleh karenanya, mendatangi dukun dan tukang ramal ini bertentangan dengan akidah Islam, karena berarti dia telah meyakini selain Allah ada yang mengetahui perkara gaib. Nabi bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, orang pintar tentunya menurut orang bodoh. Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, arraf bisa diartikan dengan tukang ramal, bisa juga diartikan dengan orang pintar. Beda kahin dengan arraf. Kalau arraf ini menebak suatu kejadian dengan suatu acting, ya, dikaitkan berapa umurmu, calon kamu berapa, oh berarti nggak cocok begini. Ini namanya arraf. Sama hakikatnya sama dengan kahin, sama-sama mengaku mengetahui perkara gaib. Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, orang pintar, tentunya menurut orang bodoh, kemudian dia percaya kepada ucapan si dukun, maka sungguh dia telah kufur terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Karena di antara isi syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah keyakinan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dukun tetap dukun walaupun pakai peci. Dukun tetap dukun walaupun pakai jubah. Dukun tetap dukun walaupun dipanggil ustadz, pak kiai, tengku, aulia sekalipun. Kalau dia mulai mengaku mengetahui perkara gaib, dia dukun walaupun dinamakan habib, ulama, ustadz, pak kiai. Ya, dukun itu. Padum mumui kata, belum pun lahir, anak ke padum, anak ke lahir. Tahu calon, padum mumui, awak pani, anak ke padum, hanapa yang ledah. Tak ada gede nyam tua. Nyan dukun, walaupun dihai tengku. Nyan dukun, walaupun dihai ustad, dukun dia. Walaupun salat 5 waktu, dukun dia. Vonis dari Nabi SAW. Mengaku tahu perkara gaib walaupun dinamakan ustad, walaupun dinamakan aulia. Aneh sebagian orang, barangnya, motornya hilang, datang ke Pak Ustad, bukan ke lantas datangnya. Pak gada Honda, gada yang lompat. Mereka ada depan, ini ada jawab bagian. Pak gada beli tiap, warna Honda. Pernah kejadian sekolah gada yang, oh nyam tang yang cok hana jo ti. Tifu je lagi. Ini dukun. Barang hilang kamu begini. Oh ini begini. Akhirnya menyebabkan perpecahan dan permusuhan serta berusangka antara masyarakat karungan uri sampai ke rumah. Gara-gara apa? Orang yang dianggap malim tadi padahal dukun. Ini poin yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian terkait ramalan cuaca, apabila mempercayainya karena menganggap dia tahu perkara gaib, jelas ini syirik. Akan tetapi apabila berita yang dia beritakan dan diketahui ini orang bukan tukang ramal, sekedar memprediksi dengan tanda-tanda yang kebiasaannya itu adalah tanda hujan. Perhatikan bahasa saya, tanda bukan sebab. Ya, tanda, maka sekedar jadikan bahan prediksi, maka ini bukan dari syirik. Para ulama ketika mensyarah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika suatu hari Nabi salat subuh, kemudian masih bekas hujan tanahnya, malamnya hujan. Nabi berkata bahwa Allah berfirman, telah berbuat syirik dari hambaku yang berkata mutirna binau'i kada wa kada.
sungguh kita telah diberikan hujan dengan bintang ini dan bintang itu. Kata para ulama, merupakan di antara akidah jahiliyah di masa itu, mereka menganggap posisi suatu bintang itu sebab turun hujan. Kemudian mereka menyatakan, adapun menjadikan bintang sebagai tanda turun hujan, kalau bintang ini di posisi ini seringnya turun hujan, tanda turun hujan, bukan sebab turun hujan. Ini bukan dari kesyirikan. Apabila ramalan hujan karena dengan aplikasi atau ilmu yang dia kaji sebagai prediksi, tanpa berkeyakinan dia mengetahui perkara gaib, dan bukan menjadikan hal-hal tersebut sebagai sebab turun hujan, tetapi sebagai tanda kebiasaan turun hujan, maka ini bukan bagian dari syirik. Jelas ya? Wallahu a'lam.